Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi di video kali ini saya tidak buat tutorial, tapi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi ada beberapa pertanyaan random, mulai dari bagaimana cara membuat objek bisa rata tengah di Photoshop, mengubah warna di Photoshop, ngedrag foto ke Photoshop, dan lain-lain. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, oke? By the way, informasi buat kalian bisa tanyakan kalau ada yang kurang paham di Instagram @abcd.channel. Silakan DM, oke? Nanti insya Allah akan dibantu sampai menemukan masalahnya. Bukan bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi. Jangan lupa berbagi karena berbagi itu indah. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pertanyaan dari Radit XD Channel, yaitu pertanyaannya, cara agar bisa rata tengah gimana ya Bang? Oke, yang dimaksud rata tengah itu adalah objeknya ya. Contoh di sini saya sudah masuk ke Adobe Photoshop ya. Lalu kita buat teks ini ya. Teks. Oke, kita perbesar. Nah, contohnya di sini kita pastikan saat kita ingin merata tengah ya. Merata tengah objeknya, pastikan di sini kita sudah memilih layer yang akan kita geser ya ke rata tengah. Lalu di sini menggunakan Move Tools. Oke. Nah, contohnya di sini masih teksnya itu ada di sebelah kiri atas ya. Lalu saya akan membuat rata tengah. Caranya gimana? Pastikan layer lalu Move Tool. Lalu tekan Ctrl A. Maka akan muncul seleksi ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih bagian atas di sini ya. Ada ini tools untuk menggeser rata tengah. Nah, sini kita pilih tengah. Lalu di sini rata tengah. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk menghilangkan seleksinya ini kita tekan Ctrl D. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah dipastikan teksnya itu sudah rata tengah ya. Lalu kita coba Ctrl J untuk duplikat. Nah, jadi antara teks atas dan teks bawah itu sudah rata tengah. Oke, seperti itu cara agar rata tengah di Photoshop. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rahma Dewi Gustika. Kak, kalau mau mengganti warna hitamnya itu selain pakai ALT plus delete, apalagi ya Kak? Oke, jadi ALT delete itu adalah shortcut ya untuk lebih mudah gitu ya. Nah, di sini ada berbagai cara untuk mengubah latar background ini ya. Selain pakai ALT delete, saya di sini akan contohkan ya. Yang pertama ALT delete ya. Di sini pastikan warnanya sesuai yang akan kalian pilih ya. Misalkan di sini saya akan coba warna merah. Nah, klik OK. Lalu tekan ALT delete. Nah, maka akan menjadi warna merah. Jadi sesuai set color warnanya. Nah, jadi ada berbagai cara. Oke, sini cara yang pertama ALT delete itu untuk memudahkan saja ya. Jadi itu shortcut. Setelah itu kita bisa menggunakan tools sini ya. Namanya Paint Bucket Tools. Nah, pastikan sebelum kita menuangkan cat ini ya, menuangkan tools ini, kita pastikan pilih warna terlebih dahulu. Nah, sini contoh warna biru. Lalu kita pilih Paint Bucket Tools, lalu kita siram aja gitu ya, langsung kita tuangkan. Nah, otomatis akan berubah. Lalu kita coba ubah warna hijau menggunakan Paint Bucket Tools, lalu siram. Nah, seperti itu. Jadi itu cara kedua. Yang pertama ALT, yang kedua menggunakan Paint Bucket Tools. Dan apakah ada lagi caranya? Tentu saja ada. Jadi kita bisa menggunakan ini juga nih, yaitu namanya Rectangle Tools. Dan pastikan di sini keadaannya shape. Oke. Nah, di sini ya kita akan buat menggunakan rectangle ya. Setelah itu kita buat persegi seperti ini, kita tarik. Nah,
otomatis di sini akan menjadi warna hijau sesuai yang ada di color background ya, set colornya. Oke, jadi untuk mengubahnya kita jadi lebih mudah dengan tekan klik ya, sini ya, double klik pada layer ya, double klik. Setelah itu kita akan ubah misalnya sini menjadi warna merah, kuning, biru, oranye, dan lain-lain. Oke, jadi rectangle ini lebih mudah ya untuk membuat warna backgroundnya. Jadi itu ada 3 cara ya. Dan apakah ada lagi caranya? Tentu saja ada lagi. Jadi ada berbagai banyak cara ya. Oke, jadi ini dihapus dulu ya. Nah, jadi caranya ada 3 yaitu ya udah 3, dan ada lagi caranya yaitu menggunakan solid color. Nah, di sini ya. Pilih bagian bawah ini. Lalu solid color. Nah, setelah itu di sini kita bisa mengubah warnanya sesuai keinginan kita. Nah, oke, seperti itu. Warna kuning, klik OK. Oke, jadi itu adalah berbagai cara ya untuk membuat warna background selain dengan Alt delete. Ya, jadi untuk mengubah background itu tidak hanya tekan Alt delete, ada berbagai banyak cara ya. Pertanyaan dari Rahma Dewi Gustika. Oke, intinya di sini kita pastikan mengubah set color backgroundnya ya untuk mengubah warnanya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Laila Febriani Afiliadais dan Andika Afrandi. Nah, pertanyaan dari teman kita ini ya. Jadi ada 3 pertanyaan tapi pertanyaan itu sama ya. Bagaimana cara ngedrag foto ke dalam Adobe Photoshop? Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan ya apa itu drag ya, dan sebenarnya ada lagi yaitu namanya drop. Jadi pengertian menurut Brandly, pengertian dari drag and drop adalah memindahkan suatu objek dengan cara mengklik kemudian menariknya. Setelah itu diletakkan pada lokasi yang diinginkan penarikan objek, yaitu namanya drag. Dilakukan dengan menahan tombol sebelah kiri pada mouse, kemudian melepaskannya ketika akan meletakkan objek, yaitu namanya drop. Oke, itu adalah penjelasan drag and drop menurut Brandly. Oke, langsung saja di sini saya akan praktekkan ya. Jadi di sini saya akan memasukkan foto siluet ya, tutorial siluet pada tutorial sebelumnya. Kalian bisa klik rekomendasi di atas ini, oke? Nah, langsung saja. Sini saya sudah masuk Photoshop ya. Lalu saya akan mendrag foto ya dari folder ke Photoshopnya langsung. Nah, caranya seperti ini ya. Kita lihat. Oke, menarik ya, namanya drag. Lalu kita drop, meletakkan atau melepaskan ke lokasi software editing ya. Nah, kita lepas, boom. Nah, seperti itu, kita drop. Jadi caranya mudah banget ya. Oke, kita ulang ya agar lebih paham lagi. Kita pilih foto sini ya pada folder, lalu tarik. Nah, seperti itu, masukkan ke Photoshop dan drop. Oke, jadi itu adalah cara drag and drop pada foto ya ke aplikasi Photoshop. Jadi caranya mudah banget ya. Itu adalah cara simple, cara mudah ya. Kalau cara lamanya itu pilih file lalu open gitu ya, lalu open, lalu pilih folder yang akan kalian open. Nah, cara cepatnya menggunakan drag ini, drag lalu drop. Oke, jadi seperti itu ya, menjawab dari pertanyaan teman kita yang tadi. Oke, caranya mudah banget kan? Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Anissa Dwi Septiani. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu mau masukin foto ke Photoshopnya nggak bisa, keterangannya error. Oke, jadi biasanya kadang ada yang seperti itu ketika mau open foto ke Photoshop itu error. Nah, contohnya seperti ini ya, kita akan drag lalu drop. Nah, jadi error seperti ini ya mungkin ya yang dimaksud Anissa. Lalu kita coba pilih open. Maaf, kita pilih open ya. Kita open, lalu pilih foto. Nah, jadi sama aja ya seperti ini, error. Nah, sebenarnya saya juga nggak tahu ya caranya, tapi saya akali dengan cara screenshot. Setelah itu saya akan masukkan ke aplikasi Paint.
lalu saya save. Oke, jadi seperti ini ya, kita coba ya praktekkan. Jadi solusi dari saya ini, saya menggunakan teknik ini ya. Pertama, klik fotonya ya. Setelah keadaan seperti ini, kita tekan tombol print screen pada keyboard. Oke ya, pasti kalian tahu ya cara screenshot di laptop atau komputer. Oke, lalu print screen. Nah, otomatis dia sudah tersave ya. Nah, setelah itu kita pilih aplikasi Paint. Nah, sini aplikasi Paint. Setelah itu di sini akan pastenya itu akan aktif ya. Nah, setelah itu klik paste. Nah, jika sudah, saya save gitu. Save as. Nah, oke, lalu namakan foto 1. Setelah itu save. Lalu kita ke Photoshop lagi. Nah, pilih file, lalu open. Lalu ke foto yang tadi sudah di save dari aplikasi Paint, klik open. Nah, otomatis bisa. Nah, di sini tinggal kita crop aja dengan sini ya. Namanya crop tool. Oke, tinggal kita crop sini ya. Nah, seperti itu. Kita tinggal crop. Oke. Lalu centang. Oke, seperti itu ya. Jadi saya menggunakan cara ini, yaitu pertama klik fotonya, lalu screenshot, lalu ke aplikasi Paint, lalu save. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, kalau fotonya banyak gimana? Nah, jadi kita harus ya seperti itu caranya. Saya biasanya menggunakan cara seperti itu. Screenshot lalu masukkan ke aplikasi Paint. Kalau fotonya banyak ya harus satu-satu gitu ya, harus sabar gitu. Oke, atau mungkin kalian bisa menggunakan cara lain ya. Oke, itu menjawab pertanyaan dari Anissa Dwi Septiani ya. Semoga bermanfaat trik saya itu ya. Atau kalian bisa coba cari trik lain ya selain menggunakan aplikasi Paint ya. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Aftermath, yaitu Kak, kok templatenya nggak bisa diekstrak? Nah, jadi di video sebelum-sebelumnya saya sudah buat template Polaroid. Nah, sini ada beberapa template Polaroid, angkasa, gradient, dan Memphis 2 dan SpongeBob. Oke, jadi untuk formatnya itu berbentuk RAR ya. Jadi cara ekstraknya tinggal klik kanan lalu ekstrak here. Nah, seperti itu. Jadi mudah banget, oke. Oke, di sini ada contoh templatenya yaitu SpongeBob. Nah, sini ada file PSD-nya. Kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah templatenya ya. Nah, di sini karena gambarnya pecah, kita tinggal image-nya kita tinggikan ya. Sini image size. Lalu sini resolusinya kita ubah menjadi 300. Lalu klik OK. Nah, kenapa saya buat resolusinya 100? Itu agar lebih ringan ya. Jadi kalian downloadnya tidak perlu banyak-banyak MB-nya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini sudah tidak pecah lagi ya. Jadi untuk templatenya kalian bisa ubah resolusinya, pilih image, lalu image size, lalu resolusinya ubah menjadi 300 atau 500. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Jeon Guk. Bang, kan saya mau ngubah ukuran. Nah, itu kalau ada koma kok tidak bisa ya? Itu kenapa? Oke, jadi saya akan contohkan membuat file baru ya. Klik new. Nah, di sini akan buat ukuran 1000 kali 2000 pixel. Lalu oke. Nah, setelah itu jika kita pilih image, lalu image size. Nah, di sini akan ada tanda koma gitu ya. Nah, di sini kalau kita ubah, otomatis width-nya akan kita ubah, otomatis height-nya itu akan keubah juga. Akan menjadi kelipatannya ya. Contoh di sini saya akan ubah menjadi 2000. Nah, maka akan 4000 gitu ya. Lalu misalkan ukuran 4000 gitu ya, maka kan dikalikan 2 gitu ya. Jadi saran saya kalau masih baru membuat project, lebih baik ukurannya dibuat lagi ya dari awal ya, seperti itu.
Oke, pertanyaan yang terakhir dari Nur Hafifah Rizky Hasibuan, yaitu next tutorial group dan ungroup foto. Nah, jadi itu pertanyaan dari komenan foto Polaroid. Nah, di sini saya sudah masuk Polaroid SpongeBob ya. Nah, di sini ada frame. Nah, ini dalam keadaan grup. Nah, untuk melihat isi grupnya ini ya, kita tinggal klik kanan lalu ungroup layer. Nah, otomatis di sini akan muncul objek-objek pada frame Polaroidnya. Jadi seperti itu ya untuk ungroup. Nah, cara grupnya lagi di sini agar lebih rapi ya. Jadi kita pilih bawah ini, lalu kita ke atas, tekan shift, lalu klik paling atas, lalu Ctrl G. Nah, akan menjadi grup. Oke, seperti itu. Sebenarnya untuk shortcut ini saya sudah bahas di video sebelumnya tentang 10 shortcut yang wajib kamu ketahui. Kalian bisa klik rekomendasi di atas. Oke, jadi seperti itu ya. Sini klik ungroup untuk melihat isi dalaman layar ini ya. Lalu Ctrl G untuk biar lebih rapi aja tampilan pada layar. Oke, jadi seperti itu. Oke, sampai sini aja video menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi akan saya jawab melalui video, agar nantinya kalau ada pertanyaan seperti tadi tinggal saya kasih link videonya. Dan sebenarnya saya juga sudah merespon dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, bila ada request lagi atau pertanyaan, nanti akan kita buat lagi video jawabnya. Dan kalau ada yang mau konsultasi atau tanya-tanya bisa DM di @abce.channel. Oke, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like, comment, and share agar teman-teman kalian juga tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.